Mengapa otak kita semakin hari semakin susah fokus, makin gampang lupa, ide mentok mulu? Bisa jadi otak kita rusak secara perlahan, dan parahnya lagi, kita sendiri yang nyebabin itu. Selamatkan otak lo sebelum terlambat. Gue bakal bahas kebiasaan-kebiasaan yang tanpa lo sadar lo lakuin tiap hari. Tonton sampai selesai. Yuk kita bahas. Kebiasaan pertama yang mungkin lo anggap keren, padahal seperti pedang bermata dua. Multitasking. Lo pikir dengan melakukan banyak hal sekaligus, waktu jadi lebih efisien. Lo ngerasa sibuk, padahal nggak ada sama sekali yang selesai. Sayangnya, otak kita nggak seperti superkomputer yang bisa memproses segala data dengan efisien dan sempurna. Setiap kali lo lompat dari satu tugas ke tugas lain, otak lo harus melakukan switch, sebuah proses yang menguras energi seperti komputer dengan menjalankan banyak aplikasi sekaligus. Multitasking itu seperti mencoba menangkap banyak bola sekaligus. Awalnya mungkin terlihat hebat, otak lo jadi korban, fokus terus-menerus hilang, lo merasa sibuk, tapi produktivitas seperti fata morgana, terlihat dekat tapi tak pernah tercapai. Daya ingat jangka pendek juga jadi korban. Informasi penting mudah menguap seperti embun pagi. Parahnya lagi, kebiasaan ini memicu pelepasan dopamin. Setiap kali lo mendapatkan notifikasi baru, menciptakan candu digital yang membuat lo terus terkena distraksi, menjauhkan lo dari fokus yang sebenarnya. Bayangkan otak kita seperti perut. Kalau lo tiap hari isi dengan junk food, makanan cepat saji yang tinggi kalori dan minim nutrisi, apa yang terjadi? Badan lo ngerasa lemas, nggak berenergi, dan rentan penyakit. Nah, begitu juga dengan otak. Konten-konten receh dan dangkal adalah junk food untuk otak lo. Algoritma media sosial itu seperti koki yang terus menyajikan apapun yang lo suka, meskipun itu hanya micin, informasi tanpa gizi. Setiap lo bombardir otak lo dengan informasi yang cepat berlalu tanpa ada yang benar-benar tertanam. Kemampuan lo untuk berpikir kritis dan mendalam jadi tumpul seperti pisau yang jarang diasah. Lo jadi kecanduan dopamin instan dari notifikasi video pendek yang membuat lo sulit menikmati aktivitas yang membutuhkan fokus dan kesabaran, seperti membaca buku atau mengikuti diskusi yang serius. Akhirnya, otak lo terlatih untuk mencari hiburan sesaat, tapi kehilangan kemampuan untuk mencerna informasi yang kompleks dan bermanfaat. Ini bisa ngerusak cara lo berpikir. Kebiasaan mencari hiburan sesaat malah jadi keterusan, menjadi penyebab lo kehilangan kemampuan berpikir lebih dalam. Lo jadi kesulitan buat konsentrasi, bahkan cuma dalam waktu 10 menit aja, itu sulit. Di era ini, kurangnya tidur sering dianggap sebagai simbol dedikasi. Banyak yang bangga dengan tidur 4 jam sehari, merasa seperti pejuang yang mengorbankan istirahat demi mengejar impian. Padahal kenyataannya, kurang tidur itu menjadi badge of honor, tiket VIP menuju penurunan fungsi otak. Tidur itu seperti mengisi ulang baterai. Kalau baterai nggak pernah diisi penuh, performa pasti loyo dan cepat habis. Begitu juga dengan otak. Saat lo tidur, otak lo melakukan pekerjaan yang penting, seperti memproses informasi, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan membersihkan sampah metabolisme yang menumpuk di siang hari. Melewatkan tidur sama dengan memaksa otak bekerja tanpa istirahat, membuat loyo seperti mesin yang dipaksa terus berjalan tanpa henti. Efeknya akan langsung terasa, fokus buyar, daya ingat menurun, ide mentok mulu, mood gampang berubah seperti cuaca tak menentu, dan pengambilan keputusan jadi irasional seperti berjalan dalam kegelapan. Kurangnya tidur itu seperti membakar lilin di kedua ujungnya, terlihat terang sesaat tapi cepat habis. Lo sadar nggak sih kalau otak itu organ yang paling rakus? Walaupun ukurannya cuma 2% dari berat badan kita, tapi dia ngabisin 20% energi tubuh. Dan energi itu datang dari makanan yang bernutrisi. Makanan yang lo konsumsi bukan hanya mempengaruhi fisik, tapi juga performa kognitif secara signifikan. Otak yang rakus energi ini membutuhkan nutrisi yang tepat untuk berfungsi optimal. Makanan sehat itu seperti pupuk untuk otak, membuatnya tumbuh subur dan berfungsi dengan baik. Sementara makanan tidak sehat seperti racun yang perlahan akan merusak. Pola makan tinggi gula, lemak jenuh, dan makanan olahan memicu inflamasi di otak, mengganggu komunikasi antar sel saraf seperti kabel listrik yang korslet. Akibatnya, konsentrasi lo buyar, daya ingat melemah, dan mood jadi tidak stabil.
Kebiasaan mengandalkan makanan yang cepat saji dan minuman manis untuk energi sesaat hanya memberikan ledakan palsu yang diikuti dengan penurunan energi secara drastis. Otak yang tidak dapat nutrisi yang cukup akan bekerja seperti mesin yang kekurangan oli, lambat, tidak efisien, dan rentan kerusakan. Di tengah konektivitas digital yang tanpa batas, paradoksnya banyak dari kita yang merasa terjebak dalam sangkar emas kesepian, merasa terhubung secara online, tapi hampa secara emosional. Manusia adalah makhluk sosial dan interaksi yang tulus serta dukungan emosional adalah vitamin yang penting untuk kesehatan mental dan fungsi otak. Kesepian itu seperti beban tak kasat mata yang terus lo bawa. Semakin lama dipendam, semakin berat dan mempengaruhi setiap aspek hidup lo. Memendam kesepian tanpa berbagi beban emosi sama dengan membiarkan api kecil stres membakar perlahan kesehatan mental dan kognitif lo. Hormon stres meningkat, sistem imun melemah, tidur terganggu, dan fokus pun ikut terpecah. Kurangnya koneksi sosial yang bermakna bisa membuat lo merasa terisolasi seperti burung dalam sangkar yang melihat burung lain bisa berterbangan dengan bebas. Berbagi cerita dan merasa didengar adalah cara untuk melepaskan beban dan mendapatkan perspektif baru, membantu otak memproses emosi dan mengurangi stres. Era digital membuat banyak dari kita terperangkap dalam lingkaran setan. Gaya hidup yang sedentary, bangun, duduk, kerja di depan layar, makan sambil nonton, lalu tidur lagi. Tubuh kita seolah lupa caranya bergerak, seperti mesin yang lama tidak dipakai dan mulai berkarat. Tubuh itu seperti baterai yang perlu diisi ulang dengan aktivitas fisik. Semakin sering bergerak, semakin besar kapasitas dan daya tahannya. Kurangnya aktivitas fisik bukan hanya soal berat badan atau kesehatan jantung, tapi juga mempengaruhi fungsi otak secara langsung. Dengan kita bergerak, meningkatkan aliran darah dan oksigen ke otak, menstimulasi pertumbuhan sel-sel baru, dan meningkatkan koneksi antar neuron. Gaya hidup rebahan membuat metabolisme melambat, energi terkuras, dan mood jadi tidak stabil, seperti cuaca buruk. Bahkan, kurang gerak bisa meningkatkan resiko demensia dan penurunan kognitif di usia lanjut. Aktivitas fisik adalah pupuk untuk otak, membuatnya tetap aktif, responsif, dan sehat. Malam seharusnya menjadi waktu istirahat bagi tubuh dan pikiran. Namun banyak dari kita, malam justru menjadi arena pertempuran melawan pikiran kita sendiri. Pikiran terus berputar seperti roller coaster tanpa henti, dari penyesalan masa lalu hingga kecemasan masa depan. Overthinking di malam hari itu seperti mencoba menyelesaikan puzzle yang semua kepingannya terbalik dan tidak cocok. Semakin dipaksa, semakin frustasi. Otak yang seharusnya beristirahat malah terjebak dalam labirin pikiran tanpa jalan keluar yang jelas. Kekhawatiran dan ketakutan membesar seperti bayangan dalam kegelapan. Kebiasaan memendam masalah dan tidak melepaskan beban pikiran di siang hari akan menemukan kebuntuan di kesunyian malam, seringkali dalam bentuk overthinking yang menguras energi dan mental. Mengelola stres dan melatih pikiran untuk fokus pada saat ini adalah kunci untuk memutus rantai overthinking di malam hari. Layar sudah menjadi jendela utama kita ke dunia. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, mata kita seolah terpaku pada pancaran cahayanya. Namun, terlalu banyak waktu di depan layar bisa menjadi penjara digital yang menguras energi yang menjauhkan kita dari realitas. Layar itu seperti sirine yang memanggil kita dengan berbagai notifikasi dan hiburan, tapi terlalu lama terpukau bisa membuat kita menabrak karang kehidupan yang nyata. Duduk berjam-jam di depan layar tanpa jeda bukan hanya buruk bagi mata dan postur tubuh, tapi juga membius fokus dan konsentrasi otak. Paparan terus-menerus pada informasi yang cepat berubah dan notifikasi yang tidak ada habisnya membuat otak kita kesulitan untuk fokus pada satu hal dalam waktu yang sama. Kecanduan layar juga bisa mengurangi interaksi sosial kita di dunia nyata, memperburuk rasa kesepian dan mengganggu pola tidur. Menemukan keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata adalah kunci untuk menjaga kesehatan otak dan kualitas hidup secara keseluruhan. Kebiasaan menunda-nunda pekerjaan, meskipun terlihat sepele, tapi menjadi bom waktu. Stres yang terus menggerogoti kesehatan mental dan performa otak. Tugas-tugas kecil yang ditunda menumpuk seperti gunung berapi yang siap meledak kapan saja. Menunda pekerjaan itu seperti membiarkan piring kotor menumpuk di wastafel. Semakin lama dibiarkan, semakin banyak dan semakin malas untuk kita membersihkannya. Setiap tugas yang ditunda
akan terus menghantui pikiran lo seperti bayangan yang selalu mengikuti. Beban mental ini menguras energi kognitif, membuat lo sulit fokus pada tugas yang sedang lo kerjain dan meningkatkan rasa cemas. Kebiasaan menunda juga menciptakan siklus stres yang tidak sehat, di mana lo merasa bersalah karena menunda, lalu semakin stres saat deadline mendekat, yang pada akhirnya bisa menurunkan kualitas pekerjaan dan kesehatan mental lo. Melawan kebiasaan menunda dengan memulai dari tugas terkecil dan memecahnya menjadi bagian-bagian yang terstruktur adalah cara untuk memutus rantai beban mental ini. Kebiasaan-kebiasaan buruk ini yang tanpa sadar merusak otak lo. Ingat, otak lo itu aset paling berharga. Jaga baik-baik sebelum performanya benar-benar menurun. Mulailah dari perubahan kecil. Satu kebiasaan buruk dihilangkan, satu kebiasaan baik ditanamkan. Kebiasaan mana yang paling sering lo lakuin? Tulis di kolom komentar, subscribe, dan see you.